Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku dan Mbak tadi. Dan kali ini di pembahasan kita kali ini kita akan membahas gitu ya tentang ketiga gitu ya. Di pembahasan ini ya, kita akan lebih banyak membahas tentang coba tentang dasar laut gitu ya. Jadi bab ini adalah merupakan salah satu bagian gitu ya, dasar laut tentunya adalah bagian yang paling luas di planet kita ini, paling besar dan paling luas. Dan sekaligus laut ini adalah yang paling tersembunyi gitu. Karena memang belum ada, biasanya memang konsepnya memang 1 sampai 5% yang saja dari 100% yang sudah dijelajahi oleh manusia dari 100% laut. Dan banyak banget orang itu mengira bahwasanya dasar laut itu cuma hamparan dasar yang gelap kok aja gitu. Cuma mengira hamparan laut, mengira hamparan-hamparan yang sangat gelap aja gitu. Tapi kenyataannya jauh-jauh banget lebih 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 kompleks gitu ya. Karena sangat-sangat kompleks itu ya di laut, sangat kompleks gitu. Dan kalau misalnya kita memang teliti, kita memang jelajahi lebih dalam, bahwasanya memang banyak banget pegunungan-pegunungan mungkin yang lebih panjang dari Himalaya ataupun lembah yang lebih dalam dari Grand Canyon di Amerika, dan juga struktur batuan yang bisa terbentuk kalau misalnya memang planet ini betul-betul hidup secara biologis gitu. Jadi laut itu gak cuma tentang hamparan yang gelap aja. Memang tadi mungkin dia bisa menyimpan sesuatu hal-hal yang tidak sembunyi, yang masih jadi misteri, ataupun dia menyimpan pegunungan tadi ya, lebih panjang bahkan dari Himalaya, lebih tinggi dari Himalaya, ataupun lembah yang lebih dalam dari Grand Canyon itu sendiri. Dan kita akan membedah gitu ya, kalau chapter 3 gitu ya, secara umur gitu. Yang kita mulai dari awal gitu. Bagaimana pasti teman-teman atau pasti kita pernah bertanya-tanya gitu ya, gimana sih kelautan itu terbentuk gitu. Dan bagaimana dasar laut bisa berkembang hingga bentuknya seperti yang kita bisa lihat sekarang gitu. Nah, untuk kita lebih paham tentang dasar laut, kita juga harus mulai dari titik awal sejarah bumi itu sendiri gitu. Sekitar 8,5 miliar tahun lalu, bumi itu terbentuk karena proses akresi, yaitu akresi adalah perburukan yang dimana terus-menerus benda-benda kecil yang mengorbit di matahari. Jadi benda-benda kecil yang mengorbit di matahari akhirnya terjadi tegurukan yang akhirnya menjadi dasar bumi itu sendiri. Gitu. Sementara tabrakan besar, kompresi gravitasi, dan peluruhan radioaktif tentunya membuat bumi ini menjadi kayak bola panas banget, bola panas dengan raksasa gitu. Jadi karena itu tadi, karena tumbuhan, karena tumbuhan radioaktif gitu ya, itu bisa menyebabkan bumi jadi kayak bola panas banget gitu ya. Dan pada fase awal ini gitu ya, bumi itu nggak punya laut. Ya karena tadi kan menjadi bola yang sangat-sangat panas gitu ya. Sehingga dia pun nggak punya awan, dan nggak punya atmosfer kayak sekarang gitu. Yang ada cuma ada magma, magma, dan magma. Istilahnya dia panas banget gitu. Cuma ada gunung meletus, dan gunung meletus gitu. Dan ketika besi tenggelam ke pusat dan membentuk mati karena memang dia lebih berat gitu ya sama kelamaan, maka besi akan masuk ke pusat dan masuk ke dalam tubuh itu sendiri. Nah, bagian luar bumi itu terpisah secara bertahap gitu ya, menjadi lapisan-lapisan gitu. Kalau terkenal kayak mantel gitu, kerak gitu, atau gitu. Itu akan perlahan-lahan mulai terpisah. Jadi lapisan-lapisan tekanan itu tadi. Ya meskipun kayak gitu, aktivitas vulkanik masih sangat intens gitu.
yang dimana aktivitas vulkanik, gunung meletus, gempa bumi itu masih sangat-sangat rentan, masih sangat-sangat banyak banget terjadi di pada periode-periode awal masa penciptaan bumi itu sendiri. Dan setiap letusan itu mengeluarkan uap air, karbon dioksida, dan juga gas lain. Nah, volume uap air ini seiring berjalannya waktu dia akan keluar, akan menjadi masif dan jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat pada aktivitas gunung api modern gitu. Jadi uapnya lebih panas, uapnya lebih banyak, uapnya lebih banyak daripada aktivitas ataupun uap yang dikeluarkan dari gunung api modern kita saat ini gitu. Dan, dan seiring berjalannya waktu kan akhirnya bumi makin dingin ya karena makin energi panasnya mulai menurun dan akhirnya bumi makin lama makin dingin dan cukup untuk membiarkan uap air di atmosfer gitu yang mengembun. Karena kenapa dulu-dulu nggak bisa mengembun ya karena panas itu tadi. Panas saking panasnya sehingga nggak bisa ngebuat uapnya itu mengembun di atas gitu ya. Dan saat terjadinya kondensasi, ya, mulai terjadi kondensasi, maka hujan itu turun lama-lama. Hujannya turun lama-lama dan bukan sekedar badai biasa aja gitu. Tapi hujan yang berlangsung selama jutaan tahun. Sehingga ya air terus-menerus turun gitu kan ya. Air terus-menerus turun dan mengisi cekungan-cekungan yang mungkin ada di bumi itu, di kerak awal bumi, di kerak bumi itu, dan perlahan-lahan membentuk lautan pertama sekitar 4 miliar tahun lalu, atau prosesnya ini sekitar 500 juta tahun, gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, terus air yang asin itu dari mana gitu kan? Nah, karena kan tadinya uap air gitu, kok tiba-tiba jadi hujan gitu ya, walau hujan, terus kok tiba-tiba jadi kayak asin gitu ya. Nah, penjelasannya tuh air yang tadinya murni gitu ya. Dan dia tuh lama-lama mulai mulai bereaksi dengan dengan kerak benua, dengan batuan vulkanik itu sendiri gitu. Akhirnya terjadi namanya pelapukan kimia yang dimana melepaskan ion natrium, ada magnesium juga, dan juga kalsium dan elemen-elemen lain gitu, yang kemudian ikut larut ke dalam air itu sendiri. Nah, sementara gas klorin dari letusan vulkanik itu sendiri bereaksi dengan natrium untuk membentuk garam gitu. Dan ya, proses-proses sederhana inilah gitu yang ngebuat lambat laun, lambat laun itu laut menjadi asin seperti sekarang gitu. Jadi nggak semerta-merta asin dari mana. Jadi konsep biologisnya adalah ya memang karena dari pelapukan kimia itu melepaskan ion natrium, ada ion magnesium juga, dan ada pula kalsium dan elemen-elemen lain, akhirnya campur ke air dan ya, bisa membuat laut itu menjadi sangat asin gitu. Dan bahwasannya yang kita ketahui juga, bahwasannya lautan itu sudah ada sejak zaman sangat-sangat awal ya. Karena memang bentuk fisiknya gitu, yang masih bisa ditemukan hari ini gitu. Contohnya kayak batuan yang disebut basalt gitu ya, batuan basalt, yang dimana batuan ini hanya bisa terbentuk ketika memang lava panas meletus langsung di bawah air laut gitu. Jadi batuan basalt ini nggak bisa terbentuk kalau misalnya nggak ada lava panas yang meletus di bawah air. Dan munculnya batuan basalt ini adalah batuan purba gitu. Dan semakin menambah bukti bahwasanya memang laut sudah eksis sekitar ya 4 miliar tahun lalu gitu. Sudah ada sudah 4 miliar tahun lalu seperti itu. Nah, di lautan yang kita kenal ini sendiri gitu ya, bahwasanya memang 70% permukaan bumi itu 70% ya ditutupi oleh lautan. Bukan berarti banyaknya volume lautan ini lebih banyak daripada daratan, tidak. Cuman lautan menutupi 70% permukaan bumi gitu. Tetap yang paling volumenya paling banyak ya adalah daratan gitu ya, karak itu sendiri, bukan samudra.
Nah, tapi pada dasar laut yang luas ini, dan yang pastinya penting ya, masih sulit untuk diteliti secara mendetail gitu. Memahami dasarnya itu sangat penting dalam pengetahuan dan juga pengetahuan tentang bumi gitu ya, dan juga geologi pasti. Dan studi tentang hal ini pun tentang batuan, juga ada studi tentang sedimen dan topografi dasar laut atau peta dasar laut. Ya, yang impactnya itu memberikan kita informasi besar gitu ya, yang mengarah pada konsep tektonik lempeng. Nah, terus bagaimana sih para ilmuwan itu melakukan penelitian ya di kedalaman yang ekstrem kayak gini, gitu ya? Padahal kan dia bisa sampai kedalamannya 5 kilometer gitu ya, bisa. Yang pertama dia bisa mengambil ilmuwan ini kan, para geolog gitu ya, bisa mengambil sampel dan juga bisa melakukan pengoboran gitu ya. Para peneliti apa geolog gitu ya, mereka itu meneliti dasar laut awalnya mengandalkan sampel gitu, sampel-sampel batuan kecil yang pastinya diambil dari dasar laut gitu ya. Atau memang mereka harus memiliki batuan secara tidak langsung untuk menggunakan instrumen di atas kapal itu sendiri gitu ya. Dan untuk mengambil sampel ini sebenarnya nggak memadai di wilayah tertentu gitu, nggak efisien di wilayah tertentu. Bahwasanya memang kita harus sadar bahwasanya batuan itu bisa dikatakan dari dasar laut menggunakan alat peninggalan batuan yang ditarik ke atas melalui kabel, sehingga sedimen yang diambil menggunakan korer ataupun tipe baja yang diturunkan secara vertikal gitu, sehingga sedimen ini dibawa oleh korer ataupun tipe baja sehingga bisa diambil sebagian sampel. Dan ya salah satu cara gitu ya paling mendalam adalah pengoboran itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat dari kapal gitu ya, dari gambar ini, bahwasanya memang ini adalah suatu kapal yang dimana dikhususkan atau dibuat khusus untuk pengambilan sampel itu sendiri. So, memang ini dibuat khusus, dirancang khusus untuk pengambilan sampel itu. Dan ini adalah sebuah tren yang saya tambahi dengan ini adalah memang sebuah tren untuk pengambilan dari Korea itu tadi, pun pengambilan IPA baja itu tadi. Nah, sementara memang ada teknologi yang lebih modern gitu ya, karena memang kan zaman ini makin sekarang makin memang butuh caranya inovasi gitu. Dan akhirnya memang teknologi pengaboran ini telah merevolusi bidang geologi maritimnya gitu. Adanya memang submersible gitu ya, atau sonar gitu ya, sonar kecil untuk pengamatan yang lebih langsung gitu. Pengamatan yang ya bisa lebih maksimal. Dan di sini tuh ada Alvin namanya ya, Alvin. Yang dimana memang salah satu submersible penelitian paling terkenal di dunia gitu. Dan kendaraan ini pun bisa membawa 4.000 meter dengan 3 mahasiswa dewasa gitu untuk meneliti, menyelami bawaan. Nah terus eh, gimana sih? Apakah akan ada terus-terusan teknologi yang baru gitu? Yang pastinya tentunya pasti ada teman-teman. Dan pastinya memang harus ada suatu teknologi yang baru gitu, teknologi yang terkemuka. Yang misalnya untuk pengamatan di langsung, ya, kapal penelitian kecil itu membawa alat yang disebut submersible tadi ya, seperti apa di gambar ini, submersible, cuman ini masih besar. Gitu. Juga bisa dikendarai kendaraan tanpa awak gitu. Contohnya di ini, dia itu memang alatnya submersible, dia seperti uh, Okeanos Explorer, yang dimana memang dapat mengamati, memotret, bahkan serta mengambil sampel batuan dan juga sedimen yang kita ingini gitu, secara langsung. Yang dimana pengangkutan ataupun pengambilan sedimen, pengambilan batuan itu secara langsung, baik dioperasikan pada jarak jauh maupun ada awak di dalamnya gitu. Nah, memang alat dasar untuk mempelajari dasar laut itu sendiri, ya secara nggak langsung itu
sonar dengan sonar gelombang tinggi gitu. Jadi di mana sonar gelombang tinggi ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman air dan menggambarkan peta-peta bawah laut, menggambarkan profil dari topografi bawah laut itu sendiri gitu. Yang dimana suara dari bawah, suara dari atas gitu ya, kemudian ditaruh bawah gitu ya, ditransfer ke bawah, akhirnya suaranya itu dipantulkan dan kembali lagi ke kapal. Dan ya dari itulah para geolog, kalau misalnya geolog dapat menentukan gitu, ini kedalamannya itu berapa, karena dapat dilihat, dapat dihitung dengan berapa lama waktu tempuh bolak-balik antara gelombang gitu. Dari setelah dikeluarkan dan juga masuk kembali itu sebenarnya berapa waktu tempuh yang dibutuhkan. Ataupun memang ada sonar setting gitu. Ya sonar setting ini yang tadi kita tinjau kembali. Bagaimana ada hydrophone di sini untuk menangkap gelombang gelombang seismiknya sendiri gitu ya. Gelombang sonar ini sendiri gitu. Ya, di gambar ini memang ada sonar setcam atau versi lebih canggih ya gitu ya. Dan memang sonar setcam ini mampu memetakan dasar laut dengan detail dan lebih lengkap lagi daripada sonar echo tunggal. Ya. Jadi setcam ini memang sangat best. Dan kalau misalnya sonar setcam itu kan dia mengukur intensitas udara, intensitas suara atau backsetter, yang dimana suara itu dipantulkan kembali oleh kendaraan penarik untuk memberi gambar detail dasar laut dan juga informasi tentang gimana sih sedimen itu menutupi dasar laut gitu. Nah kalau misalnya kita ke refleksi seismik gitu, nah yang dimana memang kalau misalnya kita mau melihat kedalaman laut, kedalaman struktur-struktur sedimen di bawah laut, maka kita memerlukan namanya profiler refleksi seismik gitu. Ya seperti gambar ini gitu ya, dimana memang kita membutuhkan profiler seismik ini sendiri. Memang profiler ini nggak ini bekerja berdasarkan prinsip yang sama dengan sonar gitu ya. Cuman memang ini lebih spesial gitu, lebih spesial. Akan tapi kalau misalnya menggunakan suara, suara itu kemudian frekuensi yang lebih rendah, maka suara ini dapat menembus dasar laut dan memantul dari lapisan batuan dan sedimen gitu. Nah, profiler ini kan memberikan informasi tentang struktur internal dasar laut, juga ada kayak lapisan-lapisan batuan, juga ada lipatan, dan daun patahan, dan juga masih ada tidak selarasan. Nah, kalau misalnya kita udah mengenali laut itu gimana, terus metode pengambilan sampelnya gimana mungkin, dan hal-hal lainnya tentang sejarah-sejarah laut itu sendiri. Nah sekarang, bisa nggak sih kita nyebut danau itu laut? Contohnya nggak bisa gitu ya. Karena memang laut itu ciri-ciri, punya ciri-cirinya sendiri gitu. Ya memang secara margin, laut itu dibedakan menjadi dua jenis gitu. Secara dua jenis gitu. Tapi benua pasif dan juga tapi benua pasif gitu. Tapi benua aktif dan juga tapi benua pasif. Dan ini adalah tipe benua pasif, sementara ketentuannya. Sementara yang ini adalah tipe benua aktif. Yang di mana kalau misalnya kita lihat ke bagian zona gitu ya, gampangnya zona aktifnya, itu benua pasifnya gitu ya, maaf, maka memang akan ditemukan bahwasanya pantai timur Amerika Utara, tapi ini juga mencakup paparan benua juga, lereng benua dan juga kenaikan benua gitu. Dan di luar kenaikan ini, maka mencapailah ya dataran aluvial gitu. Yang biasanya membentuk dasar laut yang sangat datar. Nah, terus kalau misalnya aktif gimana sih? Nah, kalau misalnya aktif itu sendiri ditemukan di sekitar Pasifik gitu ya, sekitar Pasifik. Tepi-tepi tepi-tepi apa? Tepi-tepi suatu Mesir ini itu ya.
Benua aktifnya itu sering memiliki palung paling dalam yang terbentuk di dekatnya gitu. Jadi bisa jauh lebih dalam daripada dataran abyssal. Contoh itu adalah ini kan aktif. Ini kan mengenai dia itu suatu palung dan dia bisa menunjang ke bawah banget, ya dia bisa menunjang ke bawah banget. Bahan akhirnya yang apa yang terjadi adalah ya peluang maaf, palung yang laut palung laut yang sangat dalam gitu, akan lebih besar daripada dataran abyssal gitu. Nah, selain itu juga di apa di tengah cekungan samudra itu sendiri, memang terdapat sistem pegunungan bawah laut yang sangat-sangat besar gitu. Ya, kita bisa menyebutnya ya pegunungan tengah samudra. Yang memang secara teknis ya, ini itu adalah area yang masih sangat aktif secara tektonik, di mana memang kerak bumi yang baru itu kan terus-menerus terbentuk. Ya, karena memang dari pegunungan samudra ini memang ada zona batas zona divergen sehingga saling berjauhan, maknanya naik dan akhirnya membentuk sebuah pulau-pulau gitu. Dan ketika sudah ada bantuannya itu maka akan kita tahu pulau-pulau yang sangat 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 lumayan gitu, yang sangat besar gitu. Oke, setelah kita bahas basic tadi, laut ternyata punya paparan benua gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan paparan benua itu sendiri? Jadi paparan benua itu ya, dia itu adalah suatu dataran, dia itu adalah suatu platform bawah laut dangkal yang terletak di yang terletak di tepi benua gitu ya, pastinya terletak di tepi benua dan juga kemiringannya itu sangat-sangat sangat landai, sangat-sangat landai gitu. Dan biasanya memang hanya sekitar 0,1 derajat sudutnya, karena memang sangat-sangat landai kan. Dan kedalamannya pun bervariasi ya. Kalau misalnya kita tinjau di Pasifik Amerika Utara, maka paparan seperti ini hanya beberapa kilometer lebar. Tetapi dia itu Amerika lepas dari Newfoundland di Samudra Atlantik karena memang lebarnya bisa mencapai 500 kilometer gitu. Seperti ini ya. Nah, memang kedalaman air di atas paparan benua memang sebenarnya cenderung meningkat gitu ya, secara teratur dan juga secara teratur juga menjauhi daratan gitu. Jadi eh, paparan ini bisa ke sini gitu ya, karena dia menjauhi apa namanya menjauhi keluarga gitu. Dia menjauhi keluarga dan memang secara umum itu memang luar paparan bola ini berada di sekitar 200 sampai 300 meter di bawah permukaan laut. Dan memang paparan benua ini memiliki fitur-fitur topografi ya, yang sebenarnya sangat-sangat kompleks, yang didefinisikan oleh kekuatan, juga ada kelembaban, dan juga kemiringan arah ke arah laut. Serta memang sedimen ini biasanya arahnya berupa pasir, kerikil, dan juga lumpur yang diendapkan oleh gelombang itu sendiri gitu. Nah, memang bagian luar dari paparan itu ini tuh sering disebut ditutupi sedimen pasar gitu, yang memang gimana depositnya di tempat pantai gitu selama ya masa permukaan laut gitu yang lebih dan memang kenaikan dan mundurnya geoser besar dalam zaman Pleistosen yang memang menyebabkan permukaan laut dan menyebabkan air laut itu turun menurun, naik turun berkali-kali gitu. Yang memang menghasilkan sejarah sedimen yang kompleks banget bagi para peneliti. Nah juga ada continental slope, ya, continental slope, yang dimana adalah sebuah lereng benua yang lerengnya itu relatif
curam ya, relatif curam yang membentang dari kedalaman 100 sampai 200 meter di tepi paparan benua hingga ke kedalaman samudra. Dia bisa menembus 100 bahkan 200 meter di tepi paparan benua itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ya di sini ada ini lereng, ada ini terjun gitu ya, dan yang ini terjun, maka ya akhirnya sudut kebenarannya bisa sampai 4 sampai 5 derajat sih. Cuman itu sangat-sangat fatal gitu ya. Ya walaupun memang penanganannya itu agak lokal, itu kan beberapa bagian ada yang lebih curam, ada yang lebih berbahaya gitu. Ya karena memang lereng benua ini lebih sulit dipelajari daripada paparan benua gitu ya. Ya karena memang pengetahuan kita tentang dari lebih sulit itu lebih di apa? Lebih di pengetahuan kan enggak. Kalau selama memang dia punya berilmu gitu ya, ya udah gitu. Nah, memang kedalaman air yang lebih besar dan hanya dengan lokal gitu ya, yang curam, memang bisa membuat refleksi seismik dan juga pengeboran apa batuan di sisinya itu menjadi terinterpretasikan gitu. Dan gimana studi lanjutannya bahwa kerak bumi yang tebal di bawah daratan menyebabkan kebakaran bumi ini bergradasi gitu, bergradasi akhirnya menjadi kerak samudra yang tipis dan juga di bawah dasar laut gitu. Itu yang apa, di dasar laut. Oke, ini sekarang tentang canyon bawah laut gitu ya, atau submarine canyon gitu. Tadi kan memang Grand Canyon kita sempat bahas di awal-awal ya, bahwasanya memang mungkin saja ada Grand Canyon gitu ya, ada Grand Canyon di dasar laut, gitu. Grand Canyon yang Amerika gitu ya, saja. Jadi apa sih yang dimaksud sama apa Grand Canyon itu, Grand Canyon itu sendiri? Ya akhirnya eh, paparan benua dan lempeng itu menurun dan akhirnya kita punya atau kita bisa menemukan yang memang fitur-fitur geologis yang menarik gitu. Misalnya itu kayak canyon bawah laut dia bisa diganti dengan lembah berbentuk V gitu loh. Lembah berbentuk V. Dan pada putaran benua yang sempit gitu ya, seperti yang ada di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat, hanya keman hanya kepala-kepala bawah di apa laut subduksi gitu. Nah memang karena dekat dengan pantai sehingga berada di dalam zona surf. Sebaliknya, kalau misalnya ada paparan yang lebih dekat, paparan yang lebih lebar, seperti yang ada di lepas pantai Atlantik, Amerika Serikat, maka canyon ini sendiri akan cenderung berada lebih jauh dari daratan. Nah, memang canyon bawah laut ini memiliki kedalaman dan istilah yang istilahnya di luar biasa gitu. Ya memang banyak banget canyon itu canyon sorry ya, canyon memiliki dimensi-dimensi yang sebanding dengan Grand Canyon di darat gitu. Kalau misalnya memang Grand Canyon di darat, ya kita ada juga di laut, gitu. Ini canyon bawah laut. Dan juga canyon-canyon ini itu sering merupakan jadwal penting, jadwal penting jalur penting yang membawa sedimen, membawa dari sedimen dari benua ke laut itu ke di apa dari apa canyon yang sering kali merupakan jalur penting membawa sedimen ini dari benua ke dasar laut dalam gitu. Nah, terus landas benua, lereng benua dan juga canyon gitu dan canyon bawah laut memang membentuk transisi-transisi yang memang sangat-sangat kompleks itu antara daratan juga lautan. Ya untuk memahami morfologi ini memang sangat-sangat penting gitu ya. Memang sangat-sangat penting untuk ditafsirkan secara jelas gitu. Karena memang mau bagaimanapun material benua berpindah ke samudra dalam. Dan bagaimana sejarah
geologi ini bumi bisa terbentuk, ya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kita harus bisa menafsirkan bahwasanya memahami morfologi ini tuh sangat-sangat penting gitu. Itu tadi untuk menafsirkan gitu. Dan memang bahwasanya apa, kepala canyon bawah laut itu biasanya ditemukan di dekat tepi luar paparan benua justru. Memang yang dimana jaraknya itu tidak terjauh sih, beberapa kilometer saja dari pantai. Tapi ya memang gitu, memang bahwasanya canyon ini itu kan mengalir ya ke dasar laut dalam gitu. Jadi dia bisa membawa endapan-endapan sedimen bentuk besar yang akhirnya ada kipas abisal gitu ya. Kipas abisal yang mana kipas abisal itu sendiri terdiri dari sedimen-sedimen yang berasal dari daratan yang memang bergerak menuruni canyon-canyon bawah laut itu sendiri. Ya memang di apa sepanjang margin benua itu yang dipotong oleh canyon bawah laut dan kipas abisal ini membentuk dataran di dasar lereng benua itu sendiri. Gitu. Jadi saya kira yang ini nih ya, ini bekas-bekasnya akan membentuk daratan lama-lama, membentuk daratan. Dan memang canyon bawah laut itu kan merupakan fitur erosi, ya, fitur erosi. Tapi juga sedimen bisa nggak sih gitu ya dihilangkan dari canyon gitu lah. Ya jawabannya mungkin ada kemungkinan erosi ini berasal dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Jadi nggak cuma dari Grand Canyon, nggak cuma dari canyon bawah laut itu sendiri. Ya memang mulai dari gerakan pasir menurut eh, menurut menuruni canyon oleh aliran lambat gitu ya. Seperti untuk aliran lambat tuh glacier gitu. Sehingga memang ke jalur-jalur yang lebih cepat gitu. Nah, memang eh, pasik pergerakan pasir ya, pergerakan pasir di pantai Pasifik ini ya memang banyak mengandung dari sejumlah besar partai-partai Islam. Memang seringkali diamiti-amiti arus data arus dasarnya ya gitu ya. Arus dasar teluk itu memang harus diyakini bahwasanya memang bergerak naik turun. Canyon dalam memang pola aliran yang bergantian secara teratur gitu. Yang dimana dalam beberapa kasus tampak memang Grand Canyon itu disebabkan oleh pasang surut. Ya, tapi kembali lagi gitu ya. Arus ini enggak dipengaruhi oleh bukit gitu ya. Melainkan bergerak cepat untuk mengoreksi dan mengangkut sedimen-sedimen. Dan juga bahwasanya erosi gitu ya. Erosi juga mungkin telah membantu banyak banget, telah membantu sebagian besar ataupun sebagian canyon ketika permukaan laut itu relatif stabil selama Pleistocene. Nah, terus di dalam canyon bawah itu sendiri memang sudah ada arus kekeruhan gitu ya, atau turbiditic currents yang dimana memang selain proses apa pengisian yang dilanjutkan ini sendiri memang ada fenomena yang lebih dahsyat lagi nih, ternyata memang arus itu bisa keruh gitu, makanya memang arus kekeruhan ya. Yang dimana arus keruh ini adalah memang massa besar air yang mengandung sedimen dan ditarik lagi ke bawah oleh gravitasi gitu ya. Karena memang pada dasarnya kan air itu mengandung sedimen yang lebih berat daripada air jernih gitu. Memang air laut itu bisa membantu sedimen-sedimen kamu yang memang ya bisa lebih berat daripada air. Dan arus keruh ini mengalir turun di lereng-lereng benua hingga berhenti di dataran potensial tadi. Ya memang arus keruh ini kan dihasilkan oleh gempa bumi laut ataupun longsoran. Ya memang badai ataupun badan permukaan yang kuat pun serta banjir sungai yang mengandung sedimen pun yang langsung mengalir ke laut di pantai dengan landasan yang sangat-sangat sempit gitu, untuk juga bisa menjadi pemicu. Ya meskipun arus itu belum pernah diamati secara langsung di laut,
Tapi memang adanya kerusuhan kecil yang dibuat presiden dan dipelajari di laboratorium. Seperti ini ya. Dimana memang ini adalah ilustrasi Grand Canyon di bawah laut itu seperti ini. Dan apa? Kita kan tadi udah bahas arus arus kekeruhan gitu. Nah sekarang topik kita membutuhkan adalah berapa sih kecepatannya itu? Berapa sih kecepatan? Ya memang bukit itu nggak langsung nunjukin bahwa arus keruh itu terjadi di laut, terutama di terbentuknya kabel laut yang mengangkut telepon dan telegraf. Namun di gambar ini memang ada aliran-aliran sedimen gitu ya. Di gambar ini memang ada aliran-aliran sedimen. Yang kita visualisasikan aja biar gampang adalah canyon bawah laut gitu. Ya, memang satu peristiwa yang terkenal adalah serangkaian-serangkaian urutan yang perusakan kabel itu yang terjadi setelah gempa bumi tahun 1928 gitu. Yang dimana 1929 gitu di wilayah Grand Banks di Samudra Atlantik bagian barat laut gitu. Ya, memang rangkaian putusnya kabel ini diinterpretasikan sebagai akibat ya dari arus keruh yang disebabkan oleh gempa bumi yang mengalir dengan cepat memenuhi lembaga-lembaga. Pada akhirnya ya skema antara kabel optik itu sendiri ya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Di mana disebabkan oleh arus keruh, kemudian kemudian ya buktinya itu yang jelas tentang arah, kecepatan dan juga dengan energi aku, energi kita itu tersebut yang sangat-sangat berat gitu. Memang kerusakan pada kabel apa juga ketika memang kita harus berusaha gitu ya, kerusakan sorry pada kabel Grand Banks terus berlanjut selama lebih dari 13 jam setelah gempa bumi gitu. Jadi memang Grand Banks ini bisa terus-terus setelah gempa bumi walaupun bahkan hampir 13 jam, hampir 13 jam. Dan kerusakan yang terakhir itu terjadi lebih dari 700 kilometer dari pusat gempa itu sendiri. Dan kecepatan alirannya itu menyebabkan memang kerusakan tersebut diperkirakan memang berkisar antara 15 hingga 60 kilometer per jam. Nah, sekarang ke punggungan benua dan juga pengendapan ya. Memang di sepanjang dasar bagian lereng itu, di bagian-bagian lereng benua itu terdapat memang punggung benua gitu. Di mana memang adanya sebuah lapisan sedimental berbentuk segitiga gitu, yang memang membentang dari bagian awal lereng sampai hingga dasar lereng gitu. Ya, memang lereng benua ini itu memiliki kemiringan sekitar 0,5 derajat ya, 0,5 derajat ya. Ya memang jauh lebih landai dibandingkan lereng benua di atasnya. Tapi memang biasanya itu berakhir pada dataran abyssal datar pada kedalaman sekitar 5 kilometer. Jadi bisa terjadi apa seperti dataran abyssal ya di wilayah 5 kilometer dari permukaan laut gitu. Dan memang lereng benua ini seperti itu beristirahat di atas kerak samudra gitu. Dan memang endapan di lereng benua ini terjadi oleh dua cara gitu ya. Yang pertama oleh arus keruh ataupun yang kedua oleh arus kontur gitu. Yang mana memang awal-awalnya adalah sedimen awal yang diambil dari berbagai dari sebagian wilayah lereng benua menunjukkan lapisan pasir halus ataupun lumpur kasar gitu. Yang memang diselingi dengan lapisan-lapisan lumpur, lumpur halus, dan juga butiran-butiran mineral dan fosil yang memang pada lapisan yang lebih keras gitu. Dan fosil untuk apa sih? Ya untuk menunjukkan bahwa pasir yang lumpur itu berasal dari landas benua yang diangkat gitu. Dan ini mengingatkan kita tuh tentang
Nah, sementara sedimen awal yang diambil dari sebagian wilayah lereng benua menunjukkan lapisan pasir halus ataupun lumpur kasar yang diselingi dengan lapisan lumpur bergetir halus juga. Yang dimana butiran mineral itu dan fosilnya tentunya ya pada lapisan yang lebih kasar menunjukkan bahwa pasir dan lumpur itu tersebut berasal dari landas benua yang memang dangkal gitu. Dan ini bisa sebagai indeks bahwasanya memang sedimen itu diangkut ke air dalam kemungkinan besar oleh arus keruh gitu. Yang kedua, arus kontur gitu ya. Dan arus kontur, arus kontur. Yang dimana adalah arus arus dasar yang mengalir sejajar dengan lereng tepi benua. Memang arah alirannya itu di sepanjang kontur dasar laut tuh. Memang arus ini tuh mengalir ke selatan sepanjang tepi tepi timur Amerika. Tepi timur Amerika Utara di Samudra Atlantik gitu. Ya kadang kecepatan relatifnya juga lebih lambat dan hanya beberapa sentimeter detik itu berapa sentimeter per detik. Ya, tapi dengan relatif kecepatan yang relatif lambat itu, kecepatan yang relatif kecil itu sendiri, kan dia mampu memindahkan sedimen halus dari utara ke selatan. Dan memang arus ini tuh yang paling penting terjadinya gitu. Karena memang ke arah yang ke arah ke laut yang mengarah ke daratan yang membawa dan mengendapkan banyak-banyak sekali sedimen. Sehingga memang arus kontur ini serupa tampaknya membentuk bagian dari lereng ya, dari lereng benua di sini dilepas pantai benua lain juga. Nah, terus dataran abisal itu kan tadi sempat kita bahas, sempat kita singgung juga. Nah, sebenarnya apa sih itu ya dataran abisal ini? Ya memang dataran abisal ini dalam konteksnya ya ada kan benar, cuma abisalnya itu. Nah, dataran abisal itu adalah memang wilayah yang sangat-sangat datar yang biasanya ditemukan di daerah lereng benua. Memang profil seismik menunjukkan bahwasanya bahwasanya dataran abisial ini berbentuk dari lapisan-lapisan sedimen, berbentuk dari lapisan-lapisan sedimen horizontal yang sangat-sangat halus. Dan memang kalau misalnya kita mau ulik lagi, bahwasanya memang dataran abisial ini ya, fitur atau daftar di bumi yang umumnya kalau misalnya dia punya kepentingan keluarga dari satu, maka ya sentimeter pengeboran vertikal itu untuk tiap diuji 1.000 kilometer gitu. Dan baru bisa mencapai ribuan kilometer. Nah, kalau misalnya kita catat seismik ya, seismik dataran, misalnya itu seperti ini gitu teman-teman. Itu. Yang dimana memang nggak semua bagian dasar cekungan itu, cekungan laut tentunya, terdiri dari dataran abyssal itu sendiri. Ya di beberapa penemuan, di beberapa kasus gitu ya, memang sedimen itu secara bertahap telah mengubah topografi yang lebih tua dan lebih berbukit-bukit, yang akhirnya dapat dilihat pada catatan profil seismik sebagai dasar batuan di bawah lapisan sedimen itu sendiri. Ya, sampel sedimen dataran abyssal yang menunjukkan bahwasannya lapisan sedimen tersebut tuh terbentuk oleh arus gitu loh, atau arus keruh tadi ya. Ya, pada patahan-patahannya pula dataran apa? Dataran keruhan ini menjadi lebih berbukit-bukit gitu. Menjadi lebih berbukit dan lebih ada cekungan-cekungan yang dihiasi oleh gunung tentunya gunung-gunung api bawah laut gitu. Dan perlu diingat juga bahwasanya memang dataran abyssal ini hanya terbentuk di tempat-tempat di mana arus keruh itu dapat membawa cukup sedimen untuk mengubur dan ya untuk membunyikan relief-relief yang ada gitu.
Jika sedimennya itu nggak tersedia, atau misalnya jika arus keruh gitu ya, yang melekat di dasar laut itu dihentikan oleh penghalang seperti palung laut gitu ya, maka ya dataran yang bisa ini nggak bisa terbentuk. Jadi memang dataran yang bisa ini terbentuk kalau misalnya ada arus keruh ya, yang dimana membawa banyak sedimen dan juga tidak adanya penghalang kayak palung laut gitu. Nah, jadi kan kita ada yang namanya margin aktif dan juga ada namanya margin benua pasif tadi. Kan tadi benua gitu ya. Di atas itu yang apa benua itu dibagi jadi dua margin gitu. Tadi yang margin aktif dan juga yang margin pasif gitu. Margin pasif dan juga margin aktif. Yang mana memang margin aktif itu sendiri adalah sebuah tepi benua aktif yang dimana umumnya itu ditandai dengan gempa bumi dan juga ada apa pegunungan muda serta gunung berapi di datar gunung berapi di daratannya gitu. Yang dimana memang margin ini terdiri dari landas benua dan landas benua ada juga lereng-lereng benua dan juga terus berlanjut ke akhirnya sampai ke palung samudra gitu. Terus sampai ke palung samudra dan apa margin aktif ini ditemukan di tepi sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Jadi memang koefisien khasnya itu, khas tepi aktifnya adalah berupa palung laut, yaitu palung laut dan gunung berapi daratan. Ya memang, ya walaupun tepinya itu aktif, saat ini tampak sangat kompleks. Memang kawasan ini pada masa geologi lalu, ya memang pernah menjadi tepi pasif juga gitu. Nah, sekarang ke apa? Palung Samudra gitu ya. Ya, ini palung-palung Samudra, ya, bisa dilihat dari gambar ini. Bahwasanya memang palung Samudra itu adalah sebuah cekungan sempit dan dalam pastinya yang sejajar dengan tepi-tepi benua atau busur pulau gitu. Kita bisa tahu lah, bagaimana tertanggal di Amerika adalah Karang Mariana, yang dimana memang itu adalah sebuah cekungan sempit yang dalam-dalam sekali gitu, 12 kilometer, 11 kilometer sampai 12 kilometer, maaf 10 sampai 11 kilometer. Yang dimana memang lereng benua pada tepi aktif ini membentuk dinding dataran palung. Tuh. Jadi dari lereng benua ini bisa membentuk dataran-dataran palung itu sendiri. Dan kepiringannya itu seringkali meningkat seiring dengan kedalamannya. Jadi semakin dalam, maka palungnya itu akan semakin meningkat kepiringan. Ya, yang biasanya 4 sampai 5 derajat pada bagian atas itu udah semakin curam, bahkan bisa mendekati palung itu 10%, 10 derajat sampai 19 derajat gitu. Maka lebih dekat ke dasar palung. Dan memang palung laut yang memanjang dapat mencapai kedalaman tadi ya, 8 sampai 10 kilometer ke bawah. Yang di sini memang sangat dinotis adalah palung itu sangat-sangat dalam. Gitu. Yang dimana palung samudera ini juga memiliki beberapa aliran-aliran panas contohnya ya. Beberapa aliran-aliran panas yang abnormal rendah. Gitu. Dan apa sebenarnya di zona Benioff juga bisa terjadi namanya gempa bumi dengan palung laut itu sendiri juga gitu. Jadi di atas palung laut itu ada zona Benioff yang dimana bisa terjadi gempa bumi di situ. Gitu. Dan gempa bumi itu dan gempa bumi ditempatkan di bagian atas zona Benioff dan umumnya terosentris gitu ya dalam sabuk panjang yang sejajar dengan palung laut itu sendiri. Juga ada pengumuman laut tengah gitu ya, atau mid ocean ridge, mid ocean ridge ya di sini.
penguasaan laut tengah, ini juga bagian sini ya, bagian sini. Nah, apa sih penguasaan laut tengah gitu ya? Memang penguasaan laut tengah adalah memang jajaran gunung bawah laut raksasa gitu. Jajaran gunung bawah laut raksasa ya seperti ini loh. Gitu. Terus ya, memang pada dasarnya ya itu pegunungan laut raksasa gitu. Bagian-bagian itu sebagian besarnya memang terdiri dari batuan basalt dan memang penguasaan laut ini yang sebagian besar terbuat dari basalt memiliki panjang lebih dari ya 80.000 kilometer. Dan sebenarnya ada apa aja sih aktivitas geologi yang ada di penguasaan laut ini? Ya, yang pertama, penguasaan laut bisa mengalami perpanjangan gitu. Bisa membentuk sebuah lembah juga, lembah retakan di sepanjang puncaknya, dan yang dimana lembah retakan ini memiliki kedalaman 1 sampai 2 kilometer gitu. Ya, sekitar ukuran Grand Canyon di Arizona. Nah, terus lembah patahannya itu di puncak bunga laut tengah Samudra Atlantik berupa fitur unik. Jadi patahan-patahannya itu unik. Nggak ada jajaran pegunungan di daratan yang memiliki lembah semacam itu gitu di sepanjang puncaknya. Nggak ada lembah yang mirip dengan di penguasaan laut itu sendiri. Ya kalau memang diukur teliti tentang kehilangan panas dari dalam bumi melalui kerak telah menunjukkan aliran panas yang sangat tinggi di puncak penguasaan laut tengah tersebut. Jadi memang penguasaan laut tengah itu sendiri mempunyai aliran panas, mempunyai eh, heat flow yang sangat tinggi di puncaknya lebih tepatnya. Ada juga aktivitas hidrologis dan lake smokers gitu ya. Ada juga, mungkin dia itu ini ya, jadi black smokers, ya, black smokers. Yang dimana black smokers ini adalah apa? Saat air laut merembes gitu ya, merembes, dia melarutkan logam dan juga belerang dari batuan kerak bumi itu sendiri. Dan ketika larutan panas yang kaya logam ini bersentuhan dengan air laut dingin, yang akhirnya malah partikel-partikel sulfida logam ini dilepaskan ke dalam air laut dingin di sekitar black smokers. Maka terciptalah ya black smokers seperti ini gitu. Dan ini cerobongnya dan ini black smokers itu. Black smokers dan ini adalah cerobong-cerobong. Dan seberapa penting sih apa namanya black smokers ini? Justru jadi apa? Sebagai ilmuwan gitu ya. Memang black smokers ini menjadi kejutan besar, menjadi sebuah surprise yang sangat besar bagi geologi ini ahli geologi. Namun, tapi kejutan-kejutan yang lebih besar adalah adanya organisme eksotis yang hidup di dasar laut di sekitar mata air panas itu sendiri gitu. Ya, contohnya gitu ya, organismenya ada kerang, kepiting, bintang laut, ada kerang putih raksasa juga dan cacing tabung raksasa gitu. Dan mereka itu mampu bertahan di tengah-tengah zat kimia beracun. Suhunya tinggi pula dan tekanannya itu tinggi. Dan kegelapan total gitu. Karena memang lebih dari 2 kilometer. Dan memang organisme-organisme ini hidup dari bakteri yang berkembang biak dan mengoksidasi hidrogen sulfida dari mata air panasnya sendiri. Dari titik panas itu sendiri. Yang mana ya itu adalah sebuah proses yang disebut kemosintesis. Ya. Di mana kemosintesis adalah ya pengoksidasian hidrogen sulfida dari mata air panas. Yang dimana penemuan ini memberikan bukti baru bahwasanya dalam bidang geomikrobiologi yang merendahkan peran bakteri gitu semacam itu dalam pembentukan mineral dan evolusi bentuk awal bumi. Gitu.
Dan selanjutnya ada zona patahan gitu ya. Yang dimana zona patahan memang adalah zona-zona atau jalur jalur kelemahan utama pada kerak bumi yang melintasi punggungan tengah samudera. Apalagi secara salah satu tegak lurus gitu. Ya contohnya seperti ini lah, ya, seperti ini. Nah ini adalah sebuah zona patahan, di mana memang retakannya itu pada punggung ya, pada punggung tengah samudera bergeser ke banyak tempat akibat ya ada zona patahan itu tadi. Dan yang kita ketahui bahwasanya memang zona patahan ini bisa membentang gitu ya, sepanjang ribuan kilometer gitu. Jadi bisa melintasi dasar samudra yang memang umumnya mengarah tegak lurus ke tepi benua. Nah, sekarang di apa di laut itu sendiri, kan kita tadi sudah bahas tentang adanya aktivitas vulkanik. Berarti kan memang ada gunung laut di bawah laut itu sendiri ya. Dan memang pada faktanya itu memang ada gitu. Jadi gunung berapi bawah laut itu berbentuk kerucut yang menjulang 1.000 meter atau 1 kilometer gitu. Atau bisa juga lebih di atas dasar laut disebutnya ya gunung laut gitu. Dan memang gunung laut itu ditemukan banyak ya, banyak banget ribuan di dasar laut. Tetapi hanya sedikit yang aktif saja gitu. Karena kan memang nggak semuanya itu tersimpan adanya magma gitu ya dari bawah, dari level bawah. Ya, sehingga ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Dan memang ada beberapa gunung itu yang menjulang ke permukaan laut dan membentuk pulau-pulau itu sendiri gitu. Dan sisi-sisi penguatan samudera gitu ya, itu di bagian lain dasar laut termasuk dataran abyssal gitu juga ada beberapa banyak gunung laut dan ini dengan konsentrasi sangat tinggi di bagian Pasifik Barat juga. Ada pula ada pula namanya Guyot. Nah kalau Guyot itu sendiri gitu ya, kalau gitu dia adalah gunung laut dengan puncak datar. Memang kebanyakan ahli geologi itu berpendapat bahwasanya puncak datar Guyot itu terpotong oleh gelombang erosi gitu pada saat gunung itu terbentuk berada di permukaan laut gitu. Juga ada namanya terumbu karang pastinya kan teman-teman ya. Yang kita kenal banget ini adalah ekosistem yang paling khas, paling membuat ciri khas bahwasanya di laut pun ada terumbu karang gitu. Nah sebenarnya terumbu karang itu apa sih? Dan memang terumbu karang adalah eh, alga ataupun organisme terkapur lainnya yang memang tahan gelombang. Bagaimana memang terumbu karang ini terbentuk di perairan yang hangat, dangkal juga di sinar matahari gitu. Jadi tanpa ada perairan yang dangkal, laut di dalam gitu ya, hangat gitu, tanpa di sinar matahari maka susah hidup. Gitu. Dan apa namanya terumbu karang itu punya tiga jenis. Ada terumbu karang tepi yang dimana melekat langsung ke pulau. Ada juga terumbu karang pangkalan yang dimana memang sejajar dengan pantai tapi dikeluarkan oleh laguna. Dan juga ada atol gitu. Ada atol yang dimana memang pulau-pulau kecil ini berkapur membentuk cincin yang mengelilingi laguna. Jadi dia terbentuk di beberapa tempat di sepanjang cincin terumbu gitu. Ya, ini dia, itu adalah atol di sini. Nah, juga ada sedimen dasar laut gitu. Nah, sedimen dasar laut tuh apa aja gitu ya? Ya, di sedimen dasar laut kalau misalnya kita artikan nih adalah sebuah serat basaltik yang lebih tepatnya di dasar laut diselimuti oleh lapisan-lapisan sedimen itu sendiri.
Memang di mana sedimen dasar laut itu dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan asal. Yang pertama ada sedimen dari genus, yaitu memang berasal dari daratan yang terbawa menuju dari laut, terbawa dari dataran, dari daratan laut menuju ke sungai menuju ke laut. Ada juga sedimen pelagis, yang dimana sedimen ini mengendap dari air laut yang terdiri dari lempung berbutir halus, gitu ya. Juga ada sedimen hydrogenous, yang dimana memang sedimen ini bisa mengendap melalui reaksi-reaksi kimia di air laut. Ya, contohnya kayak ini ya. Ini fosil pelagis, ya. Ini fosil-fosilnya ya. Bisa dilihat di sini itu fosil-fosilnya. Dan kalau misalnya kita kembali ke bab pertama gitu ya, di mana di sana ada kerak samudra gitu ya. Ada kerak samudra juga. Yang dimana memang kerak samudra ini menjadi sangat-sangat signifikan berbeda dari kerak benua. Ya, karena memang yang pertama ketitisan dari kerak samudra itu lebih tipis daripada memang kerak benua. Ya memang survei refleksi seismiknya itu menunjukkan bahwasanya kerak samudra memiliki ketebalan 7 kilometer yang terbagi menjadi tiga lapisan. Yang pertama ada lapisan teratas gitu ya, yang memang ketebalannya itu karakteristik bervariasi. Ada lapisan tengah yang dimana memang ketebalannya itu sekitar 1,5 kilometer, dan juga ada lapisan perbawah yaitu lebarnya sekitar 5 kilometer, dan memang diyakini terdiri dari tubuh gabro berbentuk spiral gitu. Karena apa namanya penemuan geologi seperti ekspedisi Famos gitu ya, yang dimana itu ini seperti ini ya, yang mana itu mengamati dasar laut secara langsung dan juga mengkonfirmasi bahwasanya struktur tiga lapisan ini memberikan pemahaman mendalam pula tentang pembentukan kerak samudra itu sendiri. Dan yang kita tahu bahwasanya memang para arkeolog gitu ya, usia dasar laut itu bahwasanya masih sangat-sangat muda gitu ya. Dan para arkeolog ketika menemukan batuan, ketika mengambil sampel di batuan tersebut, yang ditemukan adalah sedimen dan batuan dasar laut terbukti berusia kurang dari 200 juta tahun. Yang dimana memang masih sangat-sangat baru sekali lautan ini ya. Memang sangat-sangat muda dibandingkan kerak benua yang berusia miliaran-miliaran tahun. Jadi mana memang perbedaan usia ini adalah ya suatu kunci untuk para arkeolog ini lebih bisa memahami bahwasanya teori teknologi lempeng yang mereka yakini, yang mereka pelajari, sehingga ya untuk membantu mereka untuk melanjutkan studi-studi, untuk melanjutkan eksperimen-eksperimen tentang teori tektonik lempeng itu sendiri. Gitu. Oke teman-teman, mungkin ini saja video chapter 3 dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.